Oke, baik. Jadi sekarang kita masuk ke topik utama ya, mengenai form validation. Jadi, saat kita klik tambah data, kita bisa melihat dalam modal box dialog ini itu ada input, ada dua input field. Yang pertama itu untuk NISN. Nah, NISN ini kan dia berupa integer. Nah, jadi kita nanti mau buat validasi untuk dia sebagai numerik atau angka ya. Jadi si siswa nggak perlu, tapi kedua-dua ini kita nanti akan buat satu peraturan validasi bahwa dua-dua ini dibutuhkan, harus diinput, jadi dia required gitu ya. uh, Oke. Kemudian nanti kita pastikan misalkan ISN ini biasanya berapa, 10. Nanti kita juga buat validasi bahwa dia hanya bisa diinputkan sampai 10 angka saja, seperti itu ya. Jadi sekarang kita menuju ke controller siswanya ya. Nah, di sini jika kita buat seperti ini ya. Ini kalau ada yang metode lebih baik, lebih bagus, saya menggunakan cara ini karena dia akan nge-reload ke halaman yang sama nanti saya mau buat. Jadi saya menggunakan metode atau teknik seperti ini ya. Jadi if iset apa dolar underscore post itu tambah. Nah, ini diambil dari mana? Ini saya buat nanti di sini. Nah, jadi kita buat di buttonnya itu name tambah ini ya. Kemudian if iset dollar post tambah, baru kita lakukan validasi di sini. Jadi kalau ada data yang dikirimkan melalui metode post gitu kan, jadi baru kita lakukan validasi. Kalau nggak ada, ya biarin aja seperti itu di halaman indeksnya ya, kayak gitu ya. Jadi dapat dollar val. Jadi dalam variabel val ini kita buat validasi this validates. Jadi this validates ini ya. Ini kita hapus. Lalu karena kita banyak menggunakan validasinya, jadi kita isinya dalam array ini. Lalu kita ambil name fieldnya. Jadi semisal nisn gini kan, kita ambil nisn nya. Nah, nisn. Oke. Lalu dalam nisn ini kita bisa buat misalkan labelnya. Label ini untuk mengganti namanya ya. Kalau kita nggak mau ganti bisa juga. Jadi kita tes satu-satu. Misalkan kayak gini aja, kita tes dulu. Nisn itu role-nya apa? Required. Ini ya, required. Oke. Kemudian untuk field nama dia juga sama, required. Ini ya. Nah, ya udah kita set validasinya. Ini bisa kita lihat di sini ya, validation mungkin, form validation. Ini validation. Ini ya. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Nah, ini dia if. Oke. Jadi bisa kita buat di sini if apa nih? If tidak berhasil divalidasi, tidak ada validasi yang dilewati gitu. Kita mau itu ini diinput ke sini. Nah, ini dolar apa ini ya, ini semua ya. Data ini, oh maaf, bukan ini. Jadi kita copy yang ini. Nah, jadi kita copy yang ini. Jadi kita ingin dia reload ke halaman yang sama. Misalkan validasinya gagal. Jadi misalkan input nisn ataupun nama nggak diisi salah satunya, jadi dia akan di reload atau dikembalikan ke halaman yang sama. Nah, di halaman yang sama kita mau set apa? Set session ya. Kita set session di sini. Session apa? Flash data ya. Set flash data. Nah, namanya apa? Bisa kita buat error ya, atau error ya, atau validation, terserah teman-teman di situ. Nah, pesannya kita ambil dari sini. Misalkan di sini ada namanya list error. Nah, ini dia. Nah, list error. Dollar validation ini udah diisi sama apa? Diisi dia biasanya, bentar ya, kita lihat. Validation. Saya kurang tahu di mana letaknya ya.
intinya sebenarnya si validation ini, nah ini dah validationnya udah di load dengan perintah seperti ini ya. Nah jadi kalau kita nggak perlu tambahkan ini, kita bisa langsung manggilnya di sini. Ini ya. Nah kita copy, kita paste di sini, lalu kita panggil list errornya, list error gini ya. Jadi dia bakal munculkan semua error yang ada pada validasi nanti. Nah jadi else ini ya, ini kalau gagal, ini kalau validasinya gagal, ini ada note ya, operator logika. Kalau nggak berhasil validasi, maka tampilkan pesan error dan kembalikan dia ke halaman yang sama. Nah semisal dia berhasil, apa yang dilakukan? Semisal berhasil, nah kalau berhasil kita ambil data ini, kita import ke sana ke atas. Oke, kita save. Nah itu kalau berhasil ya. Oke, jadi semisal gagal validasi, kembalikan dia ke halaman yang sama, lalu munculkan pesan error. Nah kalau berhasil validasi, maka dia insert ke database, lalu kembalikan dia ke halaman yang sama juga. Nah jika tidak ada $post, ini yang jadi permasalahannya. If we set $post di sini kan, nah, jika tidak ada $post yang dikirim, maka kita kembalikan juga dia ke halaman yang sama tanpa ada data yang dikembalikan. Nah jadi kita kembalikan dia ke halaman yang sama. Jadi ini bisa misalkan kita nggak buat ini, kita lihat ya. Kita lihat dulu kita panggil pesan errornya. Cara manggilnya misalkan kita panggilnya di bawah sini ya. Kita buat satu baris baru yang isinya kolom dengan ukuran 6. Jadi bisa kita buat di sini PHP, lalu apa di sini di bawahnya. Nah di sini kita buat if, misalkan if session get, lalu kalau dia ambil, kalau ada session yang diambil, session R yang diambil, tadi kan ini kita set session R ini kan, kalau ada, jadi kan kalau berhasil divalidasi maka kan dikirimnya ke sini. Nah kalau ada, dia dia bakal munculkan apa, misalkan sini dia bakal echo, kita echo alertnya, alert bahwa ada error. Ini bisa kita ambil alert di sini ya, yang default. Nah ini aja ya, ini kita close aja. Jadi ini kita copy lalu kita hapus. Di sini kita buat seperti ini. Nah ini kita ganti menjadi koma 1 gini ya, biar beda. Nah echo alert danger ini ya, itu error alert danger. Lalu isinya apa? Nah kita tutup stringnya, lalu kita buka lagi di sini, kita concat ya, kita tambahkan pesannya dengan list error tadi. Yang mana ya? Yang tadi yang session ya. Jadi session, lalu get session yang itu yang error tadi. Nah jadi semisal tidak berhasil divalidasi, maka dia akan munculkan pesan error gitu. Nah kita tes, ini kan tadi kita reload. Nah kalau kita klik tambah data, kita klik langsung tambah, nah dia muncul nih pesan errornya. Tapi ada yang masalah di sini. Apa yang bermasalah? Kita lihat ini berhasil validasinya ya. Kalau kita kembali, nah udah hilang ya. Tapi kalau kita menuju ke halaman tambah, ke metode tambah, oh ini nggak bisa nih ya, nggak bisa diakses pun karena nggak ada metode post yang dikirim kayak gitu. Jadi kita perlu buat else nya di controllernya. Jadi semisal ini ya, jadi semisal nggak ada data yang dikirim, maka kita kembalikan ke halaman tersebut gitu ya. Nah jadi kalau sekarang kita klik tambah tanpa melalui form tambah data,
Nah, dia tetap kembali ke halaman ini. Oke. Nah, sekarang kita mau kustomisasi validationnya. Nah, ini cara yang pertama ya. Kemudian kalau kita mau nambahkan label atau kita mau ganti, yang tadi kan klik tambah data. Nah, ini kan bahasa Inggris nih. Ataupun ini NISN. Nah, kita mau NISN ini mau kita ganti namanya menjadi lebih spesifik, misalkan nomor induk siswa nasional. Nah, ini kita bisa buat ini di dalam array gini. Jadi dia ada custom rule tersendiri gitu ya. Ini bisa kita buat seperti ini ya. Jadi di sini bisa kita tulis rules, itu isinya required. Setelah required dia harus numerik gitu ya. Setelah numerik dia maksimal panjangnya itu 10 misalkan ya. Terus dia harus unik. Uniknya apa maksudnya? Jadi dia nggak boleh sama. NISN itu kan nggak boleh sama gitu. Nah, nggak boleh sama dengan data yang mana? Di mana data yang nggak boleh sama? Nah, kita ambil dari table si user, table si siswa. Lalu field apa? Field NISN gitu ya. Jadi ini yang ada di database, tabel siswa field NISN gitu. Nah, jadi ini untuk validation rule-nya bisa kita lihat. Nah, ini dia. Bisa kita lihat di, kalau nggak salah di bawah ya. Nah, ini banyak nih. Ada beberapa ya, banyak nih untuk rule validation. Nah, jadi semisal nanti ini kan nggak ada data post nih, dikembalikan. Jadi semisal ini kita isi tapi dengan string ataupun chart gitu kan, bukan angka, dia tetap muncul. Nah, must contain only numbers, jadi harus diisi dengan angka semata gitu ya. Jadi kita mau tambah label di sini, bisa label. Lalu di label ini kita buat misalkan nomor induk siswa nasional gitu ya, nasional. Kita buat koma karena dalam array. Nah, kita juga bisa custom pesan errornya seperti apa. Kita buat di sini errors. Lalu untuk apa? Misalkan untuk si require, kita buat dalam array lagi gini ya. Jadi dalam array ini kita bisa buat misalkan untuk si required itu pesan errornya apa. Nah, kita bisa buat field ini kan nama fieldnya, nama labelnya lah ini. Nah, ini labelnya ini itu dianggap field di sini ya, tidak boleh kosong gitu ya, artinya harus diisi ya, tidak boleh kosong berarti harus diisi kan. Kalau kita mau tambah lagi untuk numerik ini ya, lalu kita buat di sini field hanya boleh angka gitu ya, misalkan. Nah, ini kalau kita refresh, kalau kita reload, nah nomor induk siswa nasional hanya boleh angka. Ataupun kalau kita nggak isi sama sekali, nomor induk siswa nasional tidak boleh kosong. Nah, untuk nama field kan kita nggak setting. Nah, jadi ada cara satu lagi untuk mengubah pesan error ini. Kalau saya langsung ubah dari sana ya. Jadi ini bisa kita hapus saja. Nah, ini apa nih? Jadi di sini koma ya. Oh, maaf. Ini harusnya ada penutup array. Ini. Oke. Jadi ada label rulesnya apa. Nah, ini nama juga bisa kita kasih label ya. Ini. Di sini kita buat label. Terus isinya nama siswa ini, nama siswa. Lalu kita buat rulesnya required saja ya, required gini. Ini penutup array-nya. Oke. Nah, jadi kita kan mau custom pesan errornya. Nah, kita buka folder system, lalu kita menuju ke folder language. Di dalam folder N atau English, jadi kita menuju ke file validations. Nah, di validation ini yang kita ubah, misalkan kita tadi apa,
ada required ya. Nah, required ini bisa kita ganti menjadi the, ini kita hapus. Jadi kan ini ada the. Nah, ini kita hapus. Nama fieldnya apa? Misalkan baru kita buat tidak boleh kosong gitu ya. Terus untuk si misalkan si is unique. Nah, kalau dia sama, kita bisa buat field atau nisn tidak boleh, atau gini, sudah ada ini ya. Jadi nisn itu udah ada di database itu maksudnya. Jadi yang tadi satu lagi apa? Numerik ya. Nah, jadi untuk numerik hanya boleh diisi dengan angka. Hanya boleh diisi dengan angka gitu ya. Oke. Ini kita close, kita tes cek lagi. Nah, ini saya lupa nih. Kalau kita menunjukkan masih ada nih sessionnya. Nah, session ini bisa kita remove. Nah, dengan cara apa? Seperti ini. Jadi setelah kita panggil sessionnya, kita bisa remove dengan cara session terus remove. Nama sessionnya apa? R gitu ya. Ini biar lebih spesifik. Jadi sessionnya hanya session R yang dihapus. Nah, ini kalau kita refresh, nah, nggak ada lagi dia. Klik tambah data, kita tambah. Nah, tidak boleh kosong ya. Kita klik tambah data lagi. Ini kita isi dengan ini. Nah, dia hanya boleh diisi dengan angka. Bisa kita ubah jadi 8. Nah, dan ini misalkan sama nisn nya, lihat nih. Misalkan kita copy ya, sama jadi. Kita tambah data, nisn nya ada, namanya juga ada. Kita klik tambah data. Nah, the nomor induk siswa nasional field cannot exceed. Oh, ini kelebihan ya, kelebihan nomor. Karena lengnya 10. Jadi kita bisa ubah di sini ya. Misalkan 12 lah. Oke. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Nah, kita copy. Kita tambah data. Datanya ada diisi, cuma ini sama kan? Sama data nomor 1. Kita klik. Nah, nomor induk siswa nasional sudah ada. Nah, jadi dia nggak boleh sama. Nah, gitu ya. Ini bisa kita kasih di sini. Padding button, paddingnya 0, tapi padding topnya 2. Nah, ini ya. Nah, misalkan berhasil, kayak mana cara? Nah, kita klik, kita tambah siswa yang 3. Kita klik tambah data. Nah, data siswa berhasil ditambahkan. Artinya dia lolos validasi ya. Baik, kita close. Mungkin itu saja materi pada hari ini. Lebih yang kurang saya mohon maaf. Apabila ada penambahan, silahkan dieksplor lagi, silahkan diberi saran. Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.